Terpujilah Engkau, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang meluruskan, Allah yang memelihara. Kami bersyukur kepadamu di hari-hari yang lalu kami boleh lewati sampai hari ini, semua karena keberkatan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami berkumpul di dalam persekutuan ibadah pemuda. Engkau masih berikan kami kesempatan boleh bersama-sama bertemu di dalam persekutuan. Dan tiba saatnya kami merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian, menuntun hati pikiran kami, sehingga kami tahu kehendak Tuhan dan dimampukan untuk melakukan setiap perintah-perintah, ketetapan-ketetapan untuk memuliakan Tuhan melalui seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kita berdoa kami demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke. Selamat malam. Ya, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Sudah dapat ya? Oke. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saya berharap kita menyimaknya dengan baik. Yesaya mendapat panggilan Allah, itu judul yang memberikan terjemahan Alkitab terjemahan baru, yaitu Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas abang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, Yesaya bilang, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuputus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Ya, sedemikian jauh pembacaan kita. Sebenarnya ini salah satu hasil renungan saya, dan saya mau sharing ya tentang firman Tuhan ini. Nah, ada pepatah yang berkata, bagai kacang lupa akan kulitnya. Nah, ternyata Alkitab juga sudah menulis hal seperti itu. Mari kita lihat di dalam Yesaya 1 Yesaya pasal 1 ayat 2 dan 3. Coba kita lihat dulu sebelum kita membahasnya. Pasal 1 ayat 2 dan 3. Dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Nah, ini bagaikan bagai kacang lupa kulitnya, ya. Lalu lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungnya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak.
bagai kacang lupa kulit. Apa Pak artinya nanti? Nanti sebagian akan kita selanjutnya kita akan bahas ya. Nah, Yesaya adalah nabi yang diutus Tuhan kepada raja-raja di Yerusalem dan Yehuda. Secara khusus kepada Raja Uzia sampai pada Raja Hizkia. Itu kita bisa lihat pada Yesaya pasal 1 ayat 1. Jadi kalau kita mau lihat konteks dari Alkitab itu, salah satunya kita baca dari awalnya, apa sih yang dimaksudkan di sana. Nah, misalnya Yesaya, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Nah, itu dia. Nah, tetapi dalam konteks bacaan kita pada pasal 6 yang kita baca tadi dikatakan bahwa pada tahun meninggalnya Raja Uzia, Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan itu dinyatakan kepada Yesaya, yaitu kehadiran Tuhan memenuhi bait suci. Dan para serafim berdiri di sebelah atas, ya, di sebelah atas. Kalau kita secara lihat di sini ya, berarti di sebelah atas gitu ya. Dan menyerukan, dikatakan bahwa kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka goyanglah atau bergoncanglah bait suci dan penuh dengan asap. Itu kalau kita melihat di dalam konteksnya di sini ya. Nah, dari sini kita bisa melihat dan mengerti bahwa Allah yang memanggil, yang menampakkan diri kepada Yesaya adalah Allah yang maha tinggi, penuh kuasa, suci dan maha kudus. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa ternyata kita punya Allah adalah Allah yang maha tinggi, penuh kuasa, suci dan maha kudus. Makanya serafim menyerukan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kalau dibahas lagi kudus, kudus, kudus itu ada biasa dikaitkan dengan Allah Tritunggal. Tapi kita tidak bahas itu. Ya. Nah, dari sini sekali lagi bahwa kita bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang maha tinggi, penuh kuasa, suci dan kudus. Dan setelah Yesaya melihat peristiwa di mana Allah penuh kuasa dan kudus itu, Yesaya langsung berkata, celakalah aku binasa. Saya ini orang berdosa. Saya ini tinggal di tengah-tengah bangsa yang berdosa. Saya yang berdosa, lalu tinggal lagi di tengah-tengah bangsa yang berdosa. Dia sadar itu karena melihat ada Tuhan, ada pencipta langit dan bumi yang maha kudus. Lalu dia menyadari dirinya bahwa celakalah aku ini binasa. Aku ini orang berdosa. Saya tinggal di tengah-tengah bangsa yang berdosa. Ini adalah respon Yesaya, yaitu pengakuan dosa. Dia melihat Allah yang maha kudus, penuh kuasa, yang maha suci, dan dirinya yang penuh dosa. Dia bandingkan, dia melihat di sana, wah, ada Tuhan yang maha suci dan saya manusia yang berdosa. Akhirnya di sana ada sebuah pengakuan dosa. Karena sudah menyadari bahwa dirinya sudah berdosa di hadapan Allah yang maha kudus, lalu Allah melalui putusannya ya, tadi dikatakan di ayat yang ke-6, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan Yesaya. Ya, jadi Allah melalui putusannya dia berkata kepada Yesaya, karena dia sudah mengaku dosa, Tuhan saya berdosa, celakalah aku. Lalu dikatakan, kesalahanmu telah dihapus, di ayat yang ke-7 bagian B ya, ayat selanjutnya. Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, enak enggak? Lega atau tidak? Lega ya. Misalnya kita di posisi Yesaya ini,
Lalu belenggunya itu ada duri-durinya untuk menusuk dia, jadi dia tidak bisa bikin apa-apa. Disuruh untuk cari uang sama tuannya. Lalu akhirnya ada kayak tim penyelamat hewan begitu ya. Lalu mengambil itu dan dilepaskan. Wah, dia senang. Akhirnya dia setelah itu beberapa tahun menjadi gemuk. Ya, lega pasti. Sama, ya saya juga sangat lega. Saking leganya, ya saya langsung jawab saat Tuhan bertanya, siapa yang aku utus? Kan sudah diampuni dosanya ya. Lalu Tuhan bertanya, siapa yang kuutus dan pergi untuk kamu? Sahut dia saya tanpa pikir panjang, ini aku, utuslah aku. Yang enak sekali kalimatnya di sini. Ayat 8. Aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini adalah respon Yesaya saat dosanya diampuni dan mendapat keselamatan, anugerah, kasih karunia dari Allah. Ya, Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia dan menyatakan kasih-Nya di atas kayu salib. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Dosa dihapuskan, mendapat hidup yang kekal. Lega loh, apalagi kalau bilang Tuhan saya percaya. Ya, lega. Tetapi ketika Tuhan bertanya bahwa siapa yang saya mau utus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang bahagia? Fikir. Gitu. Apakah Yesaya seperti begitu? Tidak. Dia bilang, ini aku, utuslah aku. Maksudnya bahwa kita diutus ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi saksi dalam pemberitaan Injil, mulai dari perbuatan kita maupun perkataan kita. Kalau misalnya mungkin kita susah berkata-kata, ya tunjukkan melalui perbuatanmu. Tapi bagusnya kalau perbuatan dan perkataan sama-sama jalan. Jadi pertobatan harus menghasilkan ketaatan. Saya sudah bertobat, Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Lalu setelah itu sampai di situ saja. Sampai di situ saja. Kita tidak mau dengar bahwa pertanyaan Tuhan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya, mungkin kita sudah berpikir-pikir ini. Nah, ini kan untuk orang yang sekolah teologi, yang belajar Alkitab, ya. Oke, nanti kita lihat. Nah, sekali lagi bahwa pertobatan harus menghasilkan ketaatan. Kalau kita melihat kisah Abraham, dia pun dipanggil keluar dari lingkungan penyembahan berhala. Coba mari kita lihat di dalam Yosua 24 ayat 2 dan 3. Yosua 24 ayat 2 dan 3. Ini saya bersyukur sekali. Setiap saya membaca Alkitab selalu Efrat, sungai Efrat itu kalau dikasih tahu Israel itu kalau membaca Efrat itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berhala. Ternyata saya dapat jawabannya, Tuhan kasih. Ayat 2 dan 3. Berkatalah Yosua, sudah dapat lihat Yosua 24 ayat 2 sampai 3. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, ini firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, yaitu bangsa Israel ya. Sebelum mati masa mau mati Yosua, dia kasih tahu ya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat. Jadi Abraham ini
pergi kayak Sungai Efrat itu sesuatu yang negatif begitu. Tapi dia lihat, oh ternyata di sana awal-awalnya ketika ya, contoh misalnya di ayah Abraham, Tera, ternyata mereka di sana kalau dibilang salah penyembahan berhala begitu, makanya Abraham dipanggil keluar, begitu ya. Nah, ya ini juga bagaikan kisah di surat Roma mulai dari pasal 1 sampai pasal 11. Kalau teman-teman membaca di sana, itu Paulus pertama menulis itu dia memberitakan Injil. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan kita diselamatkan karena iman. Itu di awal dari pasal 1 sampai pasal 11. Lalu pasal 12 langsung dia katakan begini. Coba kita lihat dulu pasal 12. Sebenarnya sudah pernah dibahas ini. Pasal 12 ya. Pasal 12 ayat 1. Pasal 12 ayat 1. Karena itu berarti karena apa? Ada sesuatu toh sebelumnya toh. Karena itu jadi kalau kita bahasannya, karena saya sudah selamatkan kau, karena kau sudah percaya, oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, yang kudus. Kita dari yang dulu manusia yang lama, sekarang percaya kepada Yesus Kristus, manusia yang baru. Tapi jangan sampai di status saja. Oh, saya sudah diselamatkan, karena saya sudah percaya. Ada di dalam konteks yang tadi kita baca di dalam Yesaya. Siapakah yang aku utus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Saya katakan tadi bahwa ini aku utuslah aku, maksudnya bahwa kita diutus ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi saksi dalam pemberitaan Injil, mulai dari perbuatan kita maupun perkataan kita. Nah, seperti begitu ya. Dan menyatakan apa yang salah, apa yang benar. Jangan ikut salah kalau kita sudah tahu yang benar. Sayangnya dalam bagian ini, yaitu inilah aku utuslah aku, tidak sedikit yang amnesia. Apa itu amnesia? Amnesia adalah gangguan daya ingat yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat fakta, informasi, atau kejadian yang pernah dialami. Kita sudah lupa bahwa kita sudah pernah mengaku percaya kepada Kristus. Kita sudah bilang, oh saya sudah diselamatkan, saya sudah punya hidup yang kekal. Tapi kita lupa, siapa yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Tidak ada yang mau bilang seperti itu. Yang dia lupa semua faktanya, informasinya, kejadian yang pernah dia alami, pertobatannya dia lupa semua. Yang dia hanya ingat, saya sudah diselamatkan, jalan terserah mau jalan kemana gitu. Mau lurus kamu belok kan. Nah, jadi keselamatan yang kita terima harusnya mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Contoh misalnya di dalam waktu teduh kita, saat teduhnya kita. Di dalam firman Tuhan tidak ada ayat firman Tuhan untuk waktu teduh KBRI. Ada di dalam Mazmur 119 ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam, aku merenungkan janji-Mu. Dia bangun pagi-pagi untuk merenungkan janji Tuhan. Nah, di sana di Mazmur 119 bagaimana pemazmur itu sangat-sangat mencintai firman Tuhan. Bahkan dia bilang firman-Mu itu lebih dari emas dan perak, tapi kita lebih suka game daripada firman Tuhan. Saya bersyukur sekali ada di dalam kudus. Sekali lagi mungkin di komsel ini sudah berkali-kali saya kasih tahu. Saya banyak belajar dari pendeta Yeremia, pendeta Cahyo, pendeta Levi, bagaimana betul-betul radikalnya itu untuk mengikut Kristus.
Ya, mungkin saya juga tidak sempurna, tapi saya mau terus karena saya belum mengingat banyak hal saya mengikuti hawa nafsu saya di masa yang lalu. Saya tidak pernah memuliakan Tuhan. Jadi keselamatan itu harus mempengaruhi pertobatan kita, itu harus ada dampaknya, ada responnya, yaitu pada ketaatan. Ini aku dusta aku Tuhan. Tidak usah jauh-jauh dulu, mulai dari satu dulu. Lalu yang kedua, di dalam pelayananmu. Saya sering tanya, saya tidak menyinggung ya. Saya sering tanya, saya kan bagian ibadah. Si A mau pelayanan begini. Ada yang jawab, tidak, ini. Ada yang selalu jawab, ya oke. Saya tambah ya, oke. Nah, gitu, wah. Beda responnya setiap masing-masing. Saya tidak menyinggung ya, saya tidak menyinggung apa semua. Tapi kalau perlu tersinggung bagus juga. Ya, saya bukan bagaimana. Cuman itu adalah salah satu dampak ketaatan di mana hatinya Tuhan betul-betul ada di dalam kehidupannya. Aduh, pelayanan ini kan saya sudah kerja begini. Iya, namanya diutus. Ya, saya juga ketika diutus tidak hidup senang. Pemberitaannya diabaikan. Yeremia pemberitaannya diabaikan. Nah, itu tadi waktu teduh dalam pelayanan. Oh, satu lagi ya. Tangan saya ini biasa di sini bergerak sendiri. Saya jadi ingat ada nenek saya, mama papa saya. Dia begini, waktu masih hidup itu saya lihat begini kepalanya, tidak pernah gerak, begini terus. Halo nek, ya, tapi begini terus, saraf. Saya hanya berpikir ya, ketika masa pandemi ini jangan-jangan itu keturunan turun ke saya dan nanti tangan saya begini. Dan kalau sudah begini, susah sudah nanti untuk misalnya ya masih mending lah begini ya. Saya bisa pelayanan lancar begitu, tapi kalau sudah begini, pegang pensil pun mungkin goyang-goyang. Gitu. Saya bersyukur di masa pandemi itu, ketika saya mulai tidur, saya renungkan semua. Salah satunya ini. Kadang saya tidur, saya kasih begini, tetap ada mimpi begini. Tapi kalau saya sudah kayak olahraga begini, itu biasa sudah tidak muncul lagi begitu. Tapi saya jarang sekali, saya pernah mendoakan, tapi jarang sekali untuk mendoakan supaya sembuh. Ini supaya mengingatkan saya bahwa saya harus betul-betul bekerja untuk Tuhan selama masih siang. Ya, tidak sempurna juga yang saya lakukan, tapi ini minimal ini menjadi motivasi saya. Salah satunya bagian kecil saja, gitu ya. Lalu misalnya dalam pekerjaan, apakah kita tipu-tipu kah atau bagaimanakah? Itu di dalam pekerjaan. Lalu di dalam pergaulan, cari teman yang bertumbuh. Jangan cari sampai akhirnya dia menjauhkan kita dari Tuhan. Itu di dalam pergaulan. Ini di sini ada komunitas yang baik. Tidak usah lagi kemana-mana, di sini ada komunitas yang baik. Kalau semua gereja pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kalau Tuhan suruh kita di sini, bangunlah di sini sama-sama. Untuk kita bisa bertumbuh sama-sama. Menjadi saksi Tuhan. Lalu keselamatan itu juga harus berpengaruh ketaatan kita, mulai dari perkataan, perbuatan kita. Misalnya saya di dalam keluarga, jangan pikir bahwa dalam pernikahan itu sudah aman-aman saja. I love you, suami, makan. Oh tidak, ada perbedaan pendapat salah satunya. Dan Rick Warren bilang, kita harus ada di dalam komunitas atau harus bergaul dengan orang, dan orang itu membentuk kita. Beda sekali dengan agama yang lain. Ini Rick Warren saya lihat bagus sekali. Berbeda dengan agama yang lain yang pergi mengasingkan diri, masuk di dalam goa, bertumbuh tidak? Tidak. Karena tidak ada orang yang menggeseknya. Pisau menajamkan, besi menajamkan besi. Nah, bagus juga seperti begitu. Ya, bukan kita supaya rohani
bukan pergi mengasingkan diri. Kita diutus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari waktu teduhmu, pelayananmu, pekerjaanmu, pergaulanmu, perkataan dan perbuatan. Akhirnya satu kesimpulan saya berpikir, saya mau ajak pemuda untuk dalam walaupun masa Covid tetap kita perhatikan protokol kesehatan. Bagaimana ya kalau misalnya pemuda, misalnya kita ini semua yang kita ini pergi bersihkan Kupang di sana. Tidak usah pakai nama Kalam Kudus, tidak usah. Yang Tuhan yang kita bekerja untuk Tuhan. Atau apalah begitu. Ada pergerakan keluar. Jadi silakan mengurus dulu pikir-pikir ya. Kalau misalnya belum bisa tidak apa-apa. Nah, ini adalah sekali lagi bahwa pertobatan, keselamatan yang kita dapatkan harus mempengaruhi ada respon, yaitu ketaatan. Ini aku, utuslah aku. Jangan aku tunjuk, oh dia yang pergi saja Tuhan. Kita semua yang sudah percaya, kecuali kalau kau belum percaya. Nah, jangan sampai amnesia, kita lupa info yang kita sudah dapat, lalu kita percaya fakta yang kita sudah terima, pengalaman ketika kita bertobat, lalu kita menjalani hari-hari kita padahal masih ada. Jangan sampai melupakan itu lalu sampai di situ saja gitu. Lalu kita lupakan ternyata setelah kita diselamatkan ada dampaknya. Mempersembahkan hidupmu selama masih muda, selama masih ada kekuatan. Kalau sudah tua, nanti ada alasannya lagi, ada tua. Kalau masih muda, apa lagi alasannya? Ya, seperti begitu ya. Jadi di sini ketika saya merenungkan hal ini, saya ditegur terus, diingatkan terus untuk bagaimana betul-betul radikal kita mengikut Tuhan. Tuhan bilang ketika kau mengikut saya, kau akan kaya, kau akan aman. Tidak. Siapa mengikutku? Apalagi tidak bisa lupa, tiba-tiba lupa. Pikul salib. Ya itu semua. Tidak ada dibilang kaya atau aman-aman semua, tidak ada. Ya demikian sharing saya teman-teman. Semoga ini mengingatkan kita kembali. Ya, entah itu pengurus kah atau teman-teman yang bukan pengurus, bahkan dipersiapkan menjadi pengurus. Ayo perhatikan kehidupan kita selama masih siang. Kalau memang kita adalah orang percaya, tunjukkan itu di dalam ketaatan. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan. Bahkan di hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan, sebab tanpa firman-Mu kami tersesat di dalam dunia yang berdosa ini. Biarlah firman-Mu memperbaiki hidup kami, menunjukkan jalan yang benar yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya masa muda kami tidak berlalu begitu saja, namun betul-betul hidup bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan melalui sikap perbuatan kami. Tolong kami, mampukan kami. Inilah doa kami demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam. Terima kasih Pak Sikeri untuk membagikan berkat firman Tuhan yang luar biasa buat saya. Ya, banyak tertegur juga saya, banyak diingatkan. Dan tiba-tiba saya dapat ide khotbah. Ya, karena apa? Karena besok Minggu harusnya di kebaktian pemuda di Aula Yusuf Citra itu harusnya kelompok kecil. Tapi karena internet baru saja menyala, kami nggak sempat pembukaan. Jadi kemungkinan rekan-rekan pembimbing di sini sekalian pengumuman ya, kita tidak ada kelompok kecil besok Minggu. Jadi
mungkin saya akan khotbah. Khotbahnya dari mana? Saya tadi dapat berkat waktu Pak Ferry bilang Abraham dipimpin Tuhan masuk ke Kanaan, menyeberangi sungai Efrat. Terus saya ingat ya, bangsa Israel menuju tanah Kanaan, menyeberangi Laut Merah. Bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, dipimpin Yosua, menyeberangi sungai Yordan. Pertanyaan saya, kenapa setiap kali dari hidup lama ke hidup yang baru selalu melintasi air? Menarik ya? Wah, itu jadi bahan khotbah menarik nih ya. Kenapa setiap kita meninggalkan hidup lama, memasuki hidup yang baru pasti melintasi air? Nah, saudara, itu menarik. Alkitab itu tidak sembarangan menulis, ada maksudnya. Nah, karena itu teman-teman tetap datang besok Minggu jam 7.45 dan hari Kamis depan Miss Yuli yang akan membawakan renungan firman Tuhan ya. Dan kemudian rekan-rekan, hikmat yang saya dapat tadi dari ketika mendengar Pak Ferry khotbah tadi, biasanya menurut pengalaman saya, besok-besok ketika saya baca buku, saya akan temukan orang nulis tentang itu. Artinya apa? Artinya Roh Kudus yang sama kasih hikmat ke saya, kasih hikmat ke orang-orang yang penulis buku itu. Hanya bedanya saya baru nemu malam ini, mereka sudah nulis duluan, begitu ya. Dan saya belum sempat baca. Artinya apa? Roh Kudus memberikan kepada kita berkat yang sama. Entah kamu profesor, doktor, penulis buku, bukan penulis buku, Roh Kudus itu bisa memberikan hikmat yang sama. Jadi terus belajar firman Tuhan, terus rajin ibadah, renungkan firman Tuhan, saat teduh, seperti yang Pak Ferry tadi berikan. Saya usahakan setiap Kamis saya bisa live IG supaya teman-teman kita yang di luar-luar kota kayak Karen, ya kan, Cindy, Catherine, dan lain-lain yang mungkin keluar kota, siapa tuh kakaknya Devian, ya David, ya siapa tahu mereka bisa join lewat IG, siapa tahu ya, atau mungkin teman-teman lain yang ada di grup itu saja pengumuman dari saya. Ibadah kita pas kurang 5 menit dari 1 jam. Ini bagus, sesuai protokol